Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga Anda semua diberi kelancaran dalam rezeki ya. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan memberikan beberapa poin ya. Itu akan memberikan beberapa poin di mana untuk Anda yang hobi dengan elektronik, terutama untuk amplifier, hobi-hobi rakit power amplifier untuk kelas rumahan, saya kasih info yang menarik. Di sini kita itu bukan menunjukkan untuk di tab ataupun yang lainnya, itu intinya standar saja. Karena emang untuk kelas rumahan, kalau emang standar saja cukup dinaikkan performanya saja ya, itu udah bagus banget. Ataupun istilahnya memaksimalkan tingkat efisiensi sebuah power amplifier. Kita istilahnya nggak motong jalur, nggak apa ya. Di sini hanya bisa dibilang hanya 2 atau 3 langkah saja sudah cukup. Jadi untuk memunculkan ini, untuk power amplifier OCL itu kebanyakan karakternya low mid ya, dimana karakternya dia rada ke bass, dan untuk vokalnya itu rada kurang loss ya, ataupun treble-nya juga kurang loss. Di sini kita tunjukkan ya yang ada saja. SOCL 504, kurasa untuk semua rangkaian setelah dari ini ke atas itu hampir semua power amplifier, entah jenisnya apapun, itu judul akhirnya sama. Di sini basis dan di sini basis, intinya sama. Intinya satu pasang transistor plus dan transistor min sebagai final, dan kita nggak berpacu pada VCC ataupun VDC tegangannya. Kita juga nggak berpacu pada jenis power amplifier ataupun driver, kita nggak permasalahkan itu. Dan di sini aku rasa hampir semua jenis driver speaker aktif yang tokoan itu kebanyakan emang SOCL, ada juga modifan sendiri dari sang perakit. Di sini langsung saja ya, kita untuk ini driver SOCL 504, dia memiliki fitur tambahan yaitu DCO ya, DC offside. Dan di sini ada beberapa satu elko. Biasanya untuk driver OCL yang 504, 506 itu hampir semua sama ya. Di sini adalah kebanyakan ada 22 mikro, 22 mikro, 22 mikro, 22 mikro, 56,5 watt, 56,5 watt, dan di sini MJE 340. Oke, kita jangan bahas yang lainnya dulu, kita nggak oprek yang lain, hanya bermodalkan 1 atau 2 resistor. Di sini kita biar bila apa ya istilahnya, untuk kit-kit tokoan atau kit-kit dari sebuah speaker aktif itu kebanyakan nggak ada DCO. Jadi fitur DCO itu tidak ada kebanyakan. Dan apa saja sih yang dirubah agar tidak pincang? Bentar. Oke, untuk elko sini yang tengah biasanya itu dari output itu menuju elko, dari elko menuju ke salah satu tegangan, biasanya dia menuju ke tegangan plus. Itu untuk saya sendiri ini lebih suka dicabut ya,
karena untuk mengeluarkan suara yang asli, bukan suara benturan. Intinya bassnya itu bass yang asli saja dari musik, mungkin dikuatkan dari tone control saja udah cukup. Jadi untuk Elko ini itu menambah bass. Untuk saya dilepas aku nggak suka karena emang karakternya dia seperti terlalu bukan mengarah ke bass ya, namun agak sedikit istilahnya benang bulat menurut saya ya. Ini menurut saya saja. Ini bagian ini tengah yang dari output itu ada Elko 22 mikro, itu biasanya seperti itu. Saya lebih suka melepas. Dan yang di sini R560 saya lebih suka menggantinya dengan 330 ohm ya. Dan MJE 340 kita nggak bahas dulu, aslinya saja nggak apa-apa, nggak perlu diganti dulu. Terus untuk yang lainnya nggak ada perubahan. Kalau emang mau agak sedikit ini diganti pakai dioda boleh, namun emang ya resiko ditanggung pengembang. Namun saya udah coba modif pakai dioda bukan resistor lagi, alhamdulillah tidak ada masalah. Sempat juga manggung apa istilahnya, sempat juga tampil di lapangan, dipaksa-paksa ya. SOCL untuk lapangan itu sebenarnya dipaksa. Tuh saya ganti pakai dioda sesuai arah dari ini ya, plus atau minyak. Kita ganti dioda, kita ganti Elko nya juga sama, kalau perlu ya digedein dikit nggak masalah, pakai 100 mikro atau berapa. Elko ini tengah dicabut, 560 diganti 330 ohm, 1 nano di sini. Bagian input ya, biasanya di bagian input sebentar, 1 nano Pak, iya 1 nano itu dilepas kalian menurut saya. Dan yang menjadi utama ataupun pusat yang tujuan saya untuk bikin video ini yaitu mengarah pada transistor final. Di sini kebanyakan ya mengecilkan bagian sini, 330 ohm diganti 220 ohm, 1 watt atau 2 watt. Itu kebanyakan seperti itu. Namun untuk saya kita cukup menyiapkan resistor yaitu 100 ohm yang warnanya coklat hitam coklat, itu sebagai jumper ya, sebagai jumper atau jembatan, yaitu dari di sini di transistor final bagian basis yang positif, TR positif ya. Kita coba perjelas bisa nggak ya, intinya sebelah sini positif basisnya. Terus ini ada juga yang negatif, sama ada basisnya di sini. Kita jumper saja langsung dari sini basis ke basis itu menggunakan resistor 100 ohm. Dan silakan Anda buktikan sendiri seperti apa hasilnya. Anda jangan terlalu banyak melakukan perubahan pada ini dulu, apa adanya saja. Untuk resistor 1 kilo ini menurut saya emang udah mentok, udah efisien segini, jangan digedein atau dikurangin lagi ya. Ini udah bagusnya segini. Kalau dikecilin silahkan di bawah 1 kilo, kalau dinaikin kurasa jangan deh, karena cukup berpengaruh pada audio ataupun output dari driver OCL ya. Kita cukup sini saja bagian basis. Dengan basis kita jumper 100 ohm.